Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam podcast Prodi Manajemen Industri Catering. Saat ini kalian sedang mendengarkan materi pada mata kuliah Pengetahuan Bahan Pangan dan Gizi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ikan. Baik, sudah hadir di sini Ibu Purna Hindayani. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Ibu baik. Jadi kita ini mau bincang-bincang nih Bu. Kebanyakan nih taunya salmon itu kan ikan yang paling bagus nih. Sebenarnya apakah ikan-ikan lokal itu tidak lebih baik dari salmon Bu? Baik, kalau misalnya ikan salmon, sebenarnya kenapa ikan salmon itu mahal? Karena dia ikannya ikan subtropis ya, hidupnya nggak ada di tropis, jadi biaya pengangkutan dan lain sebagainya itu yang membuat mahal. Tapi jika dilihat dari kadar protein, sebenarnya ikan lokal di kita tidak kalah penting. Sebagai contoh gitu ya, kalian mungkin tahu ya ikan nila ya, ikan nila, ikan lele itu kurang lebih juga proteinnya sangat tinggi juga, terutama ikan nila. Ikan nila itu murah, proteinnya tinggi gitu ya. Tapi jika dilihat dari kadar omeganya, emang betul salmon itu tinggi, karena salmon itu dia hidup di dua tempat ya, baik itu di tempat perairan laut maupun perairan air tawar. Itu yang membuat salah satunya kenapa kandungan omega tinggi, dan biasanya yang kandungan omega tinggi itu hidup kebanyakan di laut ya. Itu kelebihan dari salmon. Wah, informasi baru nih Bu. Jadi terkait omega 3 Bu, faktor apa aja nih yang mempengaruhi kandungan omega 3 pada ikan itu? Banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semisal dari sumber pakan, kita tahu sendiri ikan tawar kayak ikan nila, emas, gurame. Kenapa omeganya sedikit? Kita tahu sendiri kadar pakannya itu dia buatan ya. Jadi dia konsennya untuk pakannya proteinnya tinggi, sementara ikan salmon dan ikan laut lainnya gitu ya, komposisi dari sumber pakannya itu berasal dari laut, yang artinya mulai dari fitoplankton, zooplankton mengandung omega 3, di antara komponennya DHA dan EPA itu sendiri. Selain itu ada juga beberapa faktor lain, di antara lingkungan. Karena di laut sendiri, kita tahu sendiri semakin kedalaman 1 meter itu akan tekanan 1 atm, dan suhu juga pasti akan dingin. Yang artinya itu kelenturan membran sel mereka itu diperlukan. Jadi omega itu terbentuk dari salah satu tersebut. Itu untuk ibaratnya fisiologis dari ikan tersebut. Jadi semakin berenang tinggi dan dalam di suatu lautan, maka omeganya semakin besar. Contohnya tidak hanya salmon aja, tuna. Jadi tujuan untuk mencari omega ya lebih baik salmon sama tuna. Dibandingkan salmon tuna ada juga yang murah, ada juga yang relatif mahal gitu ya. Kalau yang murah mungkin jenis tongkol, kemudian jenis lainnya masih banyak ya. Wah, menarik banget Bu. Jadi kita tahu juga kan ikan penuh dengan kandungan yang baik ya Bu ya. Apakah ada zat atau senyawa yang berbahaya pada ikan? Senyawa yang berbahaya di ikan sebenarnya dari handling yang jelek. Sebagai contoh, histamin. Histamin itu terbentuk dari pemecahan asam amino histidin, di mana penanganannya sangat jelek, tidak segera ditangani atau dihandling dengan baik. Nah, histamin itu akan menyebabkan gatal-gatal, ruam-ruam, lalu bahkan sakit kepala. Ada beberapa kasus juga sampai ke rumah sakit dirawat inap. Nah, salah satu dari penanganan yang baik itu terkait histamin agar tidak tumbuh, itu salah satunya handling yang baik, yaitu pendinginan dengan suhu sekitar minimal 2-5 derajat ketika penangkapan, tapi setelah itu di pengolahan disesuaikan dengan GMP masing-masingnya, food handling masing-masingnya. Kadar histamin ini sebenarnya ada di semua jenis ikan, tapi mayoritas di ikan laut. Kenapa? Karena kandungan proteinnya sangat tinggi. Kandungan protein sangat tinggi, berarti asam amino yang terbentuknya juga tinggi, ya, termasuk asam amino histidin. Jika tidak ditangani dengan baik, akan terjadi ruam-ruam di tubuh kita, gatal-gatal, dan kemungkinan terburuk bisa ke rumah sakit karena pusing kepala, mual-mual, hingga pingsan. Nah, penanganan dari ikan itu sebenarnya sangat penting. Ada batasan aman sebenarnya histamin yang diperbolehkan. Maksimal itu 50 mg per kilo.
Tetapi kalau di atas 200 mg per kilo itu tidak layak untuk dikonsumsi. Sebaiknya dibuang saja. Wah, baik Ibu, materinya sangat menarik sekali buat para pendengar. Jadi ada gak Bu kira-kira yang mau disampaikan kepada teman-teman nih terkait ikan? Sebaiknya ikan lokal ya. Kalau dilihat kandungan gizi, proteinnya sama-sama tinggi, terutama ikan nila yang hampir mirip dengan ikan salmon. Tetapi di antara dua jenis tersebut, jika dibandingkan, tata cara pengolahannya sebenarnya mempengaruhi gitu ya. Semisal pemanasannya, penggorengan dan lain sebagainya itu bisa menghilangkan kadar protein. Jadi baik penanganan dan pengolahan harus tetap diperhatikan sesuai dengan tata cara pengolahan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik nasional maupun internasional. Oke, baik. Terima kasih Ibu Purna dan terima kasih kembali untuk para pendengar. Semoga episode ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan seputar dunia kuliner. Sampai jumpa di episode berikutnya.